Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to ulumulu.com. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini ulumulu.com akan berbagi dalam segmen Baca Komik Asyik. Di Baca Komik Asyik kali ini, aku akan membahas berita yang sedang hangat dari salah satu platform komik Indonesia. Mungkin nggak benar-benar dari Indonesia sih, tapi platform ini cukup banyak diisi oleh author atau komikus Indonesia dan juga komik mancanegara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagi kalian penggemar komik, mungkin sudah tidak asing lagi sesuai judul konten ini yaitu Komiko, Aku Juga Suka Kamu. Aku ikut bersedih atas pengumuman yang disampaikan Komiko Indonesia mengenai penutupan platform Komiko Indonesia yang akan dilakukan akhir bulan September ini. Untuk kalian yang belum familiar dengan Komiko Indonesia adalah platform yang menyediakan layanan komik dan novel digital dari berbagai negara. Komiko berasal dari Jepang, sedangkan platform Komiko Indonesia sendiri dimiliki oleh NHN Singapura. Keputusan untuk platform Komiko Indonesia akan berhenti beroperasi pun datang dari NHN Singapura. Berdasarkan analisa amatir dari ulumulu.com, berikut adalah beberapa penyebab Komiko kurang diminati dibandingkan platform serupa seperti Ciayo Komik dan juga Line Webtoon. Tiga platform ini menurutku adalah tiga besar platform komik Indonesia saat ini. Berikut yang dapat ulumulu.com rangkum. Pertama, siapa yang datang lebih dulu dan mengisi tempat di hati pembaca akan lebih diminati. Faktanya, berdasarkan postingan pertama di akun Instagram mereka, platform Komiko baru hadir di Indonesia sejak Oktober 2017. Sedangkan Line Webtoon sudah hadir sejak November 2015 dan Ciayo.com hadir sejak Desember 2016. Sangat disayangkan jika Komiko Indonesia hanya bertahan 2 tahun saja. Yang kedua, Komiko langsung hadir dengan skema berbayar. Dibanding rivalnya yang cukup konsisten dengan menghadirkan layanan membaca komik gratis di awal kehadirannya, sejauh yang aku ingat Komiko Indonesia hadir dengan skema yang menurutku agak kurang praktis. Kurang lebih ada 4 cara. Pertama itu menunggu dan membaca gratis per minggu. Ini pun hanya berlaku untuk 5 episode pertama atau dengan tiket gratis yang didapat per minggu. Sedangkan platform lain di awal kemunculannya menghadirkan kemudahan dengan benar-benar gratis tanpa tiket ataupun koin. Dan aku yakin kita akan rela menunggu untuk sesuatu yang pantas dinanti. Yang kedua, top up koin dan menggunakan untuk menyewa, untuk membeli, dan membaca lebih dulu sebelum tanggal rilis normal. Yang cukup disayangkan, skema berbayar dimulai setelah 5 episode pertama, padahal jalan cerita di 5 episode pertama belum tentu akan membuat penasaran pembaca. Dan agaknya campaign beli koin itu keren belum cukup berhasil. Yang ketiga, aku merasa pemasaran Komiko kurang menarik dibanding dua pesaingnya. Dengan mengesampingkan usia Komiko Indonesia yang lebih muda, terlihat dari jumlah follower sosmednya, Komiko jauh tertinggal dari Line Webtoon maupun Ciayo Komik. Berikut datanya. Berikut grafiknya. Jumlah downloader apps Android-nya pun jauh di bawah platform yang lain. Mungkin kita bisa mengesampingkan Line Webtoon yang memang diperuntukkan bagi pengguna global dan tidak terlihat berapa tepatnya jumlah downloader. Namun dibandingkan Ciayo yang aku rasa sama-sama ditargetkan untuk pengguna di Indonesia masih cukup jauh. Saat ini jumlah follower di Facebook Line Webtoon sudah mencapai 3.408.546. Sedangkan Ciayo Komik 965.075. Jadi sudah hampir 1 juta juga.
Sedangkan Komiko Indonesia akun Facebooknya baru 18.600-an. Jauh sekali dibanding kedua rivalnya. Dari pertumbuhan follower per tahunnya pun cukup jauh. Rating di Play Store pun Komiko masih kalah dari pesaingnya. Dari komentar-komentar yang beredar, beberapa penyebab kurangnya minat ke Komiko antara lain karena interface apps yang kurang menarik, user experience yang agak ribet, serta selera pasar yang mungkin belum sesuai dengan pembaca Indonesia dan minat beli komik digital yang masih kurang. Imbas dari pemasaran yang kurang adalah komikus-komikus lokal berinisiatif mempromosikan karyanya secara mandiri dengan membuat poster kolaborasi dan juga video trailer buatan sendiri. Terakhir, alasan Komiko kurang diminati mungkin adalah tidak ada pilihan bahasa pada setting apps Komiko. Mungkin karena apps-nya dikhususkan pengguna di Indonesia, jadi hanya ada bahasa Indonesia saja. Padahal, rivalnya dilengkapi dengan setting 2 bahasa atau lebih. Mungkin itu aja yang dapat aku rangkum dari analisa amatirku sebagai penyuka komik. Tapi, pembahasannya belum selesai. Dari kekurangan yang ada, tentu ada kelebihan yang bikin aku tertarik dengan Komiko Indonesia. Yang pertama, harga per episode yang terbilang lebih murah dibanding rivalnya. Harga satu episode di Line Webtoon sekitar Rp1.800. Sedangkan harga satu episode di Komiko yang tengah-tengah sekitar Rp1.300. Namun aku pribadi akan lebih selektif dalam memilih mana komik yang akan aku beli. Dengan pertimbangan satu komik selesai dalam 5 episode dikali 1.300 sama dengan 65.000. Harga yang lumayan sama seperti membeli sebuah buku komik lokal. Tapi jika dibandingkan dengan membeli komik terjemahan tentu lebih mahal. Itu kalau hanya satu judul. Bagaimana dengan judul lain yang kusuka? Kembali lagi, seleksi prioritas komik yang disuka. Tapi secara perhitungan, Komiko masih lebih murah dibanding Line Webtoon. Kedua kelebihan lainnya, selain webcomic, komik dengan format scroll, ada juga e-comic, komik digital dengan format seperti komik fisik yang halamannya digeser. Selain komik, ada juga e-novel. Ada kerjasama dengan Rian Komik dan Gramedia, jadi kita bisa membaca komik dan e-novel terbitan Rian Komik dan Gramedia. Yang keempat, kualitas gambar dan cerita setiap komik di Komiko tidak diragukan lagi. Keren-keren banget, walaupun akhirnya kembali ke selera pembaca juga. Banyak komik bagus yang view-nya sedikit, tidak ada komentar, bahkan jarang like-nya. Terakhir yang paling berkesan dan membedakan Komiko dengan platform lain adalah ketika kita like komik, akan muncul message, "Aku juga suka kamu." Kan jadi baper ya? Sejujurnya, baru beberapa komik yang bikin aku rela nunggu untuk bisa baca gratis. Salah satunya berjudul One Heart. Itu udah selesai, udah tamat, aku baca bener-bener free pakai tiket yang ditunggu selama 1 mingguan. Dan setelah dengar Komiko Indonesia akan ditutup, aku baru menyempatkan beli koin untuk baca komik favorit. Ya mungkin dengan aku membeli koin, siapa tahu dalam waktu sebulan manajemen Komiko di Singapura bisa berubah pikiran. Jadi sebelum segmen baca komik asyik ini aku tutup, aku akan berbagi mengenai rekomendasi komik yang menarik
menurut ulumulu.com di Komiko Indonesia, antara lain untuk komik mancanegara, komik di luar negeri, biasanya dari Jepang, Thailand, Tiongkok, Korea. Yang pertama ada One Heart, Accidentally Recalled Stories, Real Life, Let's Go MRT, Bedtime Stories, The World Where Everyone Become Beautiful, I Want to Be Normal, Monday Blues, dan saat ini yang lagi ku baca Imaginary Territory. Untuk komik lokal yang aku favorikan antara lain ada Melancholia, Malik, Lai Cat, Killstarter, Buffalo Boys, Manungsa, 5 menit sebelum tayang, Shivers, Arigato Macaroni, Cupid Plus, Antologi Puasa, Anai dan Dunia Rahasia, dan terakhir Red Velvet, di mana versi buku cetaknya akan terbit dalam waktu dekat. Semoga yang aku sampaikan di sini bisa jadi pembelajaran bagiku pribadi, bagi platform komik lain, dan pastinya bagi kita semua penyuka komik. Mari dukung industri komik dengan membeli komik digital yang disuka dan versi cetaknya jika sudah ada. Bagi penyuka Komiko Indonesia, kita doakan saja Komiko dapat kembali dan menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di segmen Baca Komik Asyik channel ulumulu.com selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.